Oke, nama saya Thomas R. Assegaf. Saya orang Jawa dan saya sudah berkeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sukmahadi Al-Mandari. Ikhwafillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh subscriber, dan untuk sahabat dakwah yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol like, share dan subscribe agar selalu mendapatkan konten dakwah dari kami. Ikhwafillah, pagi yang cerah ini tiba-tiba kawan kita Yusuf Ustadz Yusuf menerima sebuah video. Ya, di mana video ini isinya ada seorang Habib Assegaf yang telah murtad dan menjadi pendeta. Ya, ini isi pesan percakapan WA-nya ya. Saya tampilkan di layar ya. Percakapan WA-nya. Ya, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, ini. Jadi beliau mengatakan bahwa ini agar dibahas ya. Seperti apa? Apakah masih dianggap sebagai Habib? Apakah masih dianggap sebagai Ahlu Bait? Sebagaimana kita ketahui bahwa Habib itu adalah gelar yang diberikan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW, dan Assegaf ini adalah marga yang salah satu marga Habib ya. Baik, kira-kira masih dianggap Habib atau seperti apa? Baik, makanya sebelum kita jawab pertanyaan itu, mari kita simak videonya, simak sampai akhir. Dari awal sampai akhir video ini nanti akan kita tanggapin di akhir video. Baik, mari kita dengar sama-sama. Oke, nama saya Thomas R. Assegaf. Saya orang Jawa dan saya sudah berkeluarga. Istri saya yang paling cantik dengan 2 putri kami. Itu aja atau ada lagi? Ya, nama anak-anaknya siapa? Yang pertama Sofia. Umur 6 tahun. Oke. Yang kedua? Yang kedua Zoe. Wow, 18 bulan. 18 bulan. Good, Ya. good. Dan kalian saat ini sedang mengembalakan suatu gereja? Ya, betul. Sekarang kami dipercayakan oleh bapak-bapak kami mengembalakan satu satelit dari GB Rock yang ada di Citra Raya, Cikupah. Good. Saya curious, bagaimana dengan kisah cinta kalian? Ketemunya di mana awalnya? Kisah kasih di sekolah. Gitu ya, betul. Sekolah Alkitab kan? Kita ketemu di Lombok. Ketemu di Lombok ya. Iya. Wah, itu tempat yang pas. Tahun 2001. Pas banget itu. Waktu itu pertama kali dia datang dengan salah satu jadi gereja lokal kita buat sebuah acara. Ya. Kita ngundang beberapa artis. Ya. Termasuk dia. Nah, saya kebetulan pas hari itu saya kebagian jemput dia. Waduh. Jadi supirnya. Waduh, saya jadi Kamu supir. bawa ke Suryanadi? Belum. Oh, belum. Jadi dari bandara, Bawa ke gereja. Waktu kita bawa di belakang ada yang nemenin dia, gue lihat dari spion, wih gila cewek ini cantik juga. Tapi waktu itu nggak berani, kan artis rohani gitu kan, aduh kalau kita kan masih belum siapa-siapa. Tapi dari situ ya kita pertama kali ketemu ya. Pertama kali. Tahun berapa itu? 2001. Baik, itulah sedikit cuplikan yang diterima melalui pesan WA. Dia mengaku sebagai habaib yang bermarga Assegaf. Jadi setahu saya marga Assegaf ini adalah salah satu marga yang tertua dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi dia murtad. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal tersebut ya. Dia sekarang menggembala, atau menggembala itu istilah mereka ya. Kalau istilah kita adalah menjadi seorang pendeta ya. Yang menggembala. Saya sih sebenarnya fokus dengan pertanyaan yang ada di WA tadi ya. Saya nggak mau tahu kenapa dia murtad, alasannya apa, ya terserah dialah ya. Cuman saya fokus ke ke pertanyaan WA tadi. Apakah dia masih dianggap sebagai keturunan Rasulullah? Apakah dia masih sebagai habaib, atau masih Ahlu Bait? Baik, bagaimana kita menyikapinya? Mari berikut penjelasannya ya. Rasulullah SAW perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW itu maksum. Maksum itu artinya suci dari dosa. Ya, dia dijamin, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menjamin Rasulullah masuk surga. Ya, dalam Quran bahwa salah satu contoh bahwa Nabi Muhammad SAW itu maksum ya. Dalam surah Abasa wa tawalla. Nah, itu ya, ketika Nabi Muhammad SAW berwajah masam dan berpaling,
anja'ahul a'ma. Kenapa dia berwajah masam ketika itu? Ada seseorang yang buta datang kepada Rasulullah SAW. Orang yang datang ini namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, dia datang bertamu ke Rasulullah dan Rasulullah sedang menjamu petinggi Quraisy, tapi Rasulullah berwajah masam. Nah, seketika Allah menegur Rasulullah SAW, wahai Nabi Muhammad. Ya, beliau menjelaskan bahwa berwajah masam seperti itu, dijelaskan panjang lebar dan sebagainya. Itulah Rasulullah maksum. Ketika berbuat hal yang tidak diridhoi, langsung dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ya. Jadi dia Muhammad SAW ketika bermuka masam, ya itulah langsung ditegur. Nah, itulah Nabi Muhammad SAW maksum. Lalu bagaimana dengan keturunan Rasulullah SAW? Apakah ikut maksum? Apakah juga suci dari dosa? Ya. Baik, mari kita jawab. Yang pertama adalah kalau Rasulullah SAW itu adalah maksum, itu sudah pasti, ya. Tapi apakah dengan keturunan juga maksum? Jawabannya adalah tidak. Nah, keturunan Rasulullah SAW, keturunan Nabi Muhammad tidak suci dari perbuatan dosa. Makanya kalau misalkan ada yang murtad, bahkan jadi pendeta, jangan heran, ya. Jangan heran, karena tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa keturunan cucu-cucu Nabi Muhammad SAW ahlul bait suci dari dosa. Itu enggak ada. Apalagi ada yang sampai murtad. Ya, itu poin pertama. Yang kedua, apakah dia masih ahlul bait? Itu pertanyaan yang kedua. Ya, begini. Kalau kita cek nasab keturunannya, ya, jika ke atas-atasnya itu tidak ada perzinahan, ya, dalam artian pernikahan dalam Islam masih sah, ya, dan tidak ada perzinahan, sampai turun ke dia, insya Allah masih disebut Habib. Jadi ini ya, maka insya Allah Habib. Maka tapi disebut Habib akan. Nah, kalau misalkan dia masih Habib, insya Allah dia akan kembali ke Islam. Ya, seperti itu ya. Kita cek keturunan-keturunannya tidak ada perzinahan sampai ke dia, insya Allah dia masih Habib. Dan insya Allah dia akan kembali ke Islam. Lalu bagaimana kalau misalkan tidak balik ke ke agama Islam? Maka keturunan nasabnya itu dipertanyakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini masih ada, apakah dia masih ahlul bait? Ya, ini masih menyambung dengan pertanyaan kedua, ahlul bait. Nah, ahlul bait ini sedikit informasi bahwa ahlul bait ini adalah Bani Hashim atau Banu Hashim. Banu Hashim ini adalah yang mana adalah sukunya Nabi Muhammad SAW. Suku Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kita itu beragama Islam. Jadi kalau nasab Nabi itu, keturunan Nabi itu, nasab kita nyambung ke Rasulullah SAW itu ada manfaatnya. Kenapa? Kakeknya Nabi Muhammad itu beragama Islam. Berarti manfaatnya adalah kita harus ikut ke nasab Nabi. Nasab Nabi itu, ya, cucu-cucu Nabi itu beragama Islam, maka cucunya harus beragama Islam. Nah, lalu kalau keluar dari nasab Nabi Muhammad SAW, maka nasabnya tidak bermanfaat. Ya, seperti itu ya. Jadi bukan ahlul bait lagi dan bukan Habib lagi. Iya, ya. Karena nasab dia tidak memanfaatkan nasabnya, tidak ikut ke nasab Nabi Muhammad sebagai orang yang Islam. Nah, kalau dia kembali ke agama Islam lagi, alhamdulillah, maka dia kembali tetap sebagai keturunan Habib lagi dan dianggap sebagai ahlul bait. Kalau tidak balik, maka itu diragukan keturunannya. Wahai ikhwah. Baik ikhwah fillah, Rasulullah SAW bahkan tidak mengakui orang yang bermaksiat dari cucu-cucunya. Ada cucunya yang bermaksiat, maka Rasulullah SAW tidak mengaku sebagai keturunannya. Tidak lain orang tersebut mengadu domba umat Islam. Seperti yang tadi itu, mengadu domba umat manusia. Dia Habib tapi dia murtad, jadi seakan-akan mengadu domba. Makanya kepada nasabnya yang berbuat maksiat itu tidak diakui oleh Rasulullah SAW, apalagi sampai membuat fitnah atau membenturkan antar umat Islam dan umat manusia. Padahal walaupun dia benar bahwa dia adalah masih ada garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW, tapi kalau maksiat, maka Rasulullah sudah jelas tidak mengakui sebagai keturunannya.
Kalau misalkan ada Habib yang murtad seperti video tadi, wallahu alam benar apa enggak ya, ya jelas tidak diakui karena dia syirik. Murtad itu sama dengan syirik. Syirik itu adalah dosa besar. May yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Itu dalam Islam bahwa orang yang syirik, orang yang murtad menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka haram baginya dia masuk surga. Tempatnya adalah neraka. Jadi bukan ahlul bait lagi kalau ada orang tersebut. Apakah masih dihormati? Tetap kita hormati karena dia adalah sebagai manusia juga, maka kita wajib hukumnya menghormati sesama manusia. Ukhuwal basyariyah. Nah, itu dalam bahasa Islamnya dia kita hormati. Ingat, tetap kita hormati tapi tidak untuk diikuti. Sudah jelas ya? Jadi keturunan Nabi Muhammad SAW tidak maksum ya, tidak suci dari dosa. Kalau misalkan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah SAW, kita harus mengikuti, jadikan panutan karena mereka ini adalah Habib Rasulullah SAW, kesayangan Rasulullah SAW, keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan ada yang murtad ya jangan diikutin tapi tetap hormati. Seperti itu ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.